mukmin seperti apa yang malah menerima? Boleh loh kalau pelacuran di sana. Boleh loh kalau transaksi narkoba di sana. Mayoritas FPI mereka berada di akidah Asy'ari. Pembatal keislaman apa yang dilakukan Habib Rizik? FPI yang kita ketahui sejak awal berdirinya, mereka terfokus kepada sebuah amaliyah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka tidak hanya beramar ma'ruf, namun juga bernahi mungkar. Artinya mereka mencegah kemungkaran. Di mana mereka melakukan hal ini dikarenakan mereka menganggap negara tidak berperan, tidak turun aktif dalam memberantas kemaksiatan, yang akhirnya membuat mereka terjun langsung seperti mensweeping tempat-tempat peredaran miras, narkoba, pelacuran di diskotik dan yang lainnya. Tidak hanya di situ, mereka juga berperan memberantas kemungkaran dari aspek-aspek pemikiran. Semisal mereka melakukan penekanan terhadap kelompok-kelompok liberal yang waktu itu terpusat di Utan Kayu yang terkenal dengan nama komunitas Utan Kayu. Amalia-amalia FPI itu ada yang kita benarkan. Semisal memberantas kemaksiatan itu adalah al-haq. Namun tidak semua amalia FPI itu kita benarkan. Ada amalan bahkan keyakinan yang kita tidak benarkan atau kita ingkari. Semisal mayoritas FPI mereka berada di akidah Asy'ari. Ya, sementara Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah kabarkan di Al-Qur'an atau yang dikabarkan oleh Nabi SAW dalam berbagai hadis-hadis yang sahih. Sementara Asy'ari sebagaimana yang kita ketahui mereka hanya menetapkan 20 sifat. Dan juga amalia-amalia yang lainnya, semisal di antara mereka ada yang melakukan maulid Nabi dan seterusnya, kenduri kematian dan seterusnya. Itu adalah amalan-amalan yang kita tidak lakukan. Amalan-amalan yang kita secara pribadi mengingkarinya dengan berbagai-bagai hujah yang mungkin dalam kesempatan yang lain akan kita bicarakan masalah ini terkait hukum kenduri kematian, maulid Nabi. Namun intinya adalah apa yang ada pada FPI, semisal akidah Asy'arinya, amaliyahnya, semisal kenduri kematian dan yang lainnya, itu bukanlah pembatal keislaman. Maka FPI masih saudara kita, sesama muslim. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di antara Syekh bin Baz, bahwasanya an-nas salah satu aqsam. Manusia itu terbagi menjadi 3 tipe, 3 macam karakter. Yang pertama, mu'minuna khullas. Seorang mukmin yang tulen. Yang tulen, murni dengan keimanannya, ma'rufun. Yang seperti ini fahaqquhum al-mahabbatu wal walayah wan nusrah wat ta'yid wat ta'awun ma'ahum fi kulli wajibul muslimina ma'a jami'il mu'minina fi ahdi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da dzalik. Ya, kata Syekh bin Baz, kategori pertama seorang muslim atau pembagian pertama seorang muslim yaitu mukminun yang khullas. Mukmin yang tulen, yang murni dengan keimanannya. Maka hak mereka adalah dicintai. Hak mereka dibela, hak mereka ditolong. Kita pun juga bisa berta'awun, tolong menolong dengan mereka dalam segala kebaikan. Nah yang kedua, golongan manusia yang kedua, al-kafaratu, yaitu orang-orang kafir. Min sa'iril kuffari minal yahudi wal nasara wal majus wal basaniyin wal syuyu'iyin wal malahidah ya, wal ibahiyin ya, wa ghairihim min anwa'il kafarah. Yang berikutnya dari orang-orang kafir, dari seluruh orang kafir, apakah itu Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, wasaniyin, kaum paganis, syuyu'iyin, orang-orang komunis, orang-orang malahidah, orang-orang mulhid, apakah itu ateis, kemudian kaum hedonis dan yang lainnya min anwa'il kafarah, dari berbagai jenis orang-orang kafir. Wa man walahum wa ahabbahum wattakhadahum awliya'a fahuwa minhum. Nas'allahu ta'ala al-afiyah. Kemudian kata Syekh, siapa yang berloyalitas kepada mereka, mencintai mereka, atau malah menjadikan mereka sebagai wali, ya, sebagai kekasih, pembela-pembela,
maka dia seorang mukmin ini akhirnya berubah menjadi bagian dari mereka. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Maknanya kata Syekh bin Baz, "Wa man nasarahum 'alal muslimin wa anahum 'alal muslimin fa huwa minhum." Barang siapa yang menolong mereka untuk melawan kaum muslimin, membantu mereka untuk melawan kaum muslimin, maka dia bagian dari mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, pembagian yang ketiga, al-muslim alladhi indahu syai' minal ma'asi wa taqsir. Seorang muslim yang memiliki ada kemaksiatan, ada kekurangan pada diri dia, kelalaian dan yang lainnya, fahada lahu haqqul walayah wal mahabbah min janibin. Dia masih tetap memiliki hak untuk dicintai dari satu aspek keimanan dia kepada Allah. Tentunya kecintaan kita kepadanya, pembelaan kita kepadanya, itu sesuai dengan kadar keimanan dia, kadar kesesuaian dia kepada syariat. Wa 'alal mu'minil haqqun min jihatil baghdha wat tawjih wal irsyad wal amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar min janibin akhar. Nah, kewajiban bagi mukmin dari satu aspek ini. Ini adalah kewajiban bagi seorang mukmin dari aspek ini, yaitu dia masih memiliki kecintaan, pembelaan dan seterusnya. Adapun dari aspek yang lain, kaum mukminin juga memiliki hak untuk membencinya. Namun kebencian kepada seorang yang terjatuh ke dalam penyimpangan tadi, itu tidaklah kebencian secara totalitas. Wa taujih juga kaum muslimin berhak memberikan wejangan kepada dia, irsyad, bimbingan kepada dia, amar ma'ruf nahi mungkar, dari aspek yang lain. Maka mukmin yang seperti ini fayuhabbu li islamihi wa imanihi alladhi ma'ahu. Maka orang yang seperti ini dia dicintai karena keislaman dia, keimanan dia yang ada padanya. Wa yubghadu ala qadri ma'asihi allati ma'ahu wa bid'atihi. Dan orang ini dibenci sesuai dengan kadar maksiat dia yang ada padanya dan sesuai dengan bid'ah yang ada pada dia. Maka jika bid'ahnya itu tidak sampai kepada kekafiran, maka dia tidak dibenci secara totalitas. Dan masih ada kecintaan kita terhadapnya walaupun dia pelaku bid'ah, pelaku maksiat, sesuai dengan keimanan dia kepada Allah. Nah, inilah ringkasan dari Syekh bin Baz. Yang ini menjadi acuan kita bersikap terhadap FPI. Artinya FPI walaupun tadi dikatakan dia Asy'ari, dia melakukan amaliyah itu, namun selama belum batal keislamannya, belum copot keimanannya, maka kita masih ada hak untuk membelanya. Hak untuk mencintai individu-individu yang ada pada mereka sebagai muslim. Tidak dibenci secara totalitas. Taib. Ketika FPI melakukan nahi mungkar, apa sikap yang pas? Kita setujui sesuai dengan yang kita setujui, sepakati apa-apa yang sesuai selaras dengan syariat. Semisal FPI membasmi atau mensweeping tempat-tempat lokalisasi pelacuran. Kata Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, cegahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau dia nggak mampu, fabilisani, dengan lisannya. Kalau nggak mampu juga, fabiqalbi, dengan kolbunya. Dan dia lari dari situ, menghindar. Wadzalika adhaful iman. Namun yang demikian, iman yang paling lemah. Artinya pada hal-hal yang demikian, kita sepakati, kita setujui. Bahkan kalau perlu kita apresiasi, karena kita tidak mampu seperti mereka, dan mereka mampu. Negara malah memberikan, mungkin memfasilitasi lokasi pelacuran yang sudah ditentukan. Ini kita tidak terima. Mukmin seperti apa yang malah menerima? Boleh loh kalau pelacuran di sana. Boleh loh kalau transaksi narkoba di sana. Boleh loh kalau mau mabok-mabok di sana. Mukmin macam apa yang mengizinkan hal ini? Yang ridho dengan kemaksiatan. Yang ridho syariat Allah diterjang. Tentu tidak ada mukmin yang seperti ini. Nah, yang demikian ketika FPI mensweeping tempat-tempat yang
di situ adalah tempat-tempat kemaksiatan, ya, apa yang harus kita ingkari? Apa yang kita ingkari? Kalau mereka mensweeping, seharusnya kita mampu, kita yang terjun, ternyata kita tidak mampu. Dan mereka sudah diwakilkan oleh mereka. Ya, alhamdulillah. Ya, ini adalah bagian dari fardu kifayah yang mereka sudah menjalankannya. Bagaimana jadinya jika kemaksiatan-kemaksiatan tersebut tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menghentikan? Bagaimana azab Allah bisa turun ke kita juga? Alhamdulillah ada orang-orang yang mau mengingatkan, dan kita termasuk orang-orang yang lemah, yang tidak mampu. Setelah FPI dibubarkan dan Habib dipenjara, kita lihat kasusnya. Kita lihat kasusnya secara objektif, tidak tendensius karena FPI Asy'ari harus, maka kita ya akan kontra terhadap FPI, atau sikap karena sudah kadung cinta FPI maka FPI pasti benar. Tidak demikian. Kita diberikan oleh Allah akal, perasaan, insting untuk menilai hal ini. Bagaimana kasus FPI? Kenapa mereka bisa dibubarkan? Terutama Habibnya, pimpinannya dipenjara. Maka seorang mukmin, sebagaimana yang tadi telah ditetapkan oleh para ulama, oleh Syekh bin Baz, mesti ada pembelaan terhadap mukmin yang lainnya. Kenapa demikian? Karena Habib Rizik masih muslim. Saya tidak tahu pembatal keislaman apa yang dilakukan Habib Rizik. Apakah karena dia Asy'ari? Para ulama menyatakan tidak batal Islamnya. Atau mungkin kuburi seperti apa? Apakah Habib Rizik pernah kita saksikan meminta kepada kuburan, berdoa kepada kuburan keramat, beristighosah kepada kuburan, tawaf di kuburan yang menyebabkan batal Islamnya? Tidak bisa kita menghukumi kafirnya, murtadnya seseorang berdasarkan praduga-praduga, atau dengan pernyataan tapi kan biasanya mereka itu begini begitu. Tidak bisa kita tetapkan batalnya keislaman seseorang dengan asumsi-asumsi seperti itu. Batalnya Islam seseorang mesti jelas, tanpa ada syubhat, tanpa ada kesamaran sedikit pun. Dia melakukan secara zahir, jelas, nyata, gamblang bahwa dia melakukan pembatal keislaman. Apakah dengan memberikan peribadatan pada selain Allah atau yang lainnya dari pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan oleh para ulama. Maka sikap kita sebagai seorang muslim, kita akan pro atau membela, walaupun kita tidak punya andil dalam hal fisik. Kita hanya bisa secara moral ya memiliki sikap terkait Habib Rizik. Maka ketidakadilan yang menimpa Habib Rizik itu harus kita nyatakan bahwa itu tidak adil. Dan ini bukan berangkat karena tendensi pribadi, pembelaan pribadi, namun karena iman. Al-wala' wal bara'. Seorang mukmin yang dizalimi, maka seorang muslim yang lainnya mengetahuinya harus simpati kepadanya, membelanya kalau dia mampu. Nabi SAW menyatakan, idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'ir jasad. Ya. Maka apabila ada satu anggota tubuh yang Nabi SAW sudah umpamakan, permisalan seorang mukmin bagaikan satu tubuh. Ada satu anggota tubuh yang tada'a. Ya, idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad. Maka seluruh anggota tubuh yang lainnya itu akan ikut merasakan sakit. Apakah sahar wal humma, terjaga dan demam semua. Jadi kita tidak bisa menyatakan saya tidak peduli dengan kasus Habib Rizik, kecuali kalau memang kita tidak paham hakikatnya, maka kita tidak ikut berbicara. Namun kalau kita tahu, minimal kita ada pembelaan, walau itu hanya di kolbu. Dan demikian ini ya, ikhwas sekalian, adalah sikap seorang mukmin. Jangankan Habib Rizik yang muslim, Romawi dengan Persia, Romawi kafir, Nasrani, ahlul kitab. Persia kafir juga, mereka penyembah api. Namun ternyata Allah sebutkan, yauma idzi yafrahul mu'minun.
Yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari itu, hari kemenangan Romawi, kaum muslimin, kaum mukminin, mereka bergembira. Ibnu Abbas bahkan mengatakan, wa kana muslimun yuhibu an tadhhara ar-rum al-faris. Ya. Li'annahum ahlul kitab. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa kana al-muslimun yuhibbun an tadhhara ar-rum ala faris. Kaum mukminun mereka di masa yaitu para sahabat, mereka menyukai apabila Romawi mengalahkan Persia. Li'annahum ahlul kitab. Kenapa? Karena mereka ahlul kitab, lebih dekat kepada Islam. Mereka mengenal Allah, mengenal nabi-nabi, mengenal malaikat-malaikat. Ya, dibandingkan dengan Persia yang tidak mengenal Allah. Mereka menyembah api. Dan ini luar biasa. Romawi, ahlul kitab, Nasrani. Ternyata ketika mereka menang melawan Persia, kaum muslimin bergembira. Kaum muslimin bergembira. Dan ini seharusnya juga demikian. Habib Rizik yang dia masih muslim, ya, ketika dia berkonfrontasi dengan orang-orang yang berupaya untuk menghidupkan pluralisme, sekularisme, liberalisme di negeri kita, maka sepatutnya bagi seorang muslim untuk bisa menempatkan kakinya di mana dia berpijak, di mana dia berdiri. Jangan sampai dia malah berdiri, berpijak kepada orang-orang yang menjadi lawan dari Habib ini. Itu orang-orang yang berupaya untuk menghidupkan sekularisme, pluralisme di negeri kita. Oleh karena itu, sebagian sikap ikhwah yang justru malah mendukung Habib itu di penjara, ini sungguh keliru. Ya, sungguh keliru. Atas dasar apa? Apakah karena Habib Asy'ari? Apakah karena Habib ahli bidah? Kita katakan, apakah batal Habib Islamnya? Kalau dijawab tidak, kenapa Anda mesti bergembira akan terzoliminya Habib? Harusnya seorang muslim bersimpati. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaihi di Majmu' al-Fatawa menyatakan, annal mu'min tajibu muwalatuhu wa in zalamaka wa atada alaik. Kata Ibn Taimiyah rahmatullah alaihi, bahwasanya mukmin wajib bagi Anda untuk memberikan loyalitas kepadanya, membelanya, mencintainya sesuai dengan kadar keimanan dia kepada Allah. Wa in zalamaka, walaupun dia menzalimi Anda, wa atada alaik, ataupun dia bersikap jahat kepada Anda. Sebaliknya, wa anna al-kafir tajibu mu'adatuh wa in a'taka wa ahsana ilaik. Adapun orang kafir, wajib bagi Anda memusuhinya, membencinya, walaupun dia memberikan sesuatu hal kepada Anda, apakah hadiah, uang, dan yang lainnya, dan dia berbuat baik kepada Anda. Maka oleh karena itu, ya, sepatutnya kita bersimpati, mendoakan kebaikan untuk Habib Rizik yang masih muslim. Ketika dia berkonfrontasi dengan orang-orang yang berupaya menghidupkan liberalisme, pluralisme di negeri kita.